Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu setelah hari dibangkitkan pasti ada kaitan dengan hari kiamat. Al-ba'tsu wa ahwalu yaumil qiyamah. Jadi hari kebangkitan dan ketakutan-ketakutan apa yang ditimbulkan peristiwa hari kiamat. Jadi biar kita tahu. Untungnya kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah itu merincikan atau menceritakan dengan serinci-rincinya. Meskipun hari kiamat kita belum tahu seperti apa, tapi kita tahunya dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa yang kita ketahui, yang kita dengar itu maksudnya agar kita menjadi yakin bahwasanya kita tidak salah menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang hari kebangkitan dan ketakutan-ketakutan berkaitan dengan hari kiamat. Wa mimma akramallah, selalu dimulai Allah memuliakan umat Muhammad. Jadi di pembukaan cerita itu pasti Allah itu ingin memuliakan kita. Apapun kita, apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa kita di masa lalu, kita tidak bakal terlepas dari kesalahan yang akan datang ya. Mau 1 minggu pasti ada, akan selalu ada. Maka dengan seperti ini kita bisa menitipkan doa. Jadi waktu kita melakukan kesalahan jangan ditulis dulu. Al-ummah al-Muhammadiyah. Jadi dimuliakan karena umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammadiyah bukan NU ya, bukan NU Muhammadiyah bukan. Ini hanya berbahasa Arab saja ya. Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhbarona bima yajri fil ba'thi wa fi ahwali yaumil qiyamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan apa yang terjadi di hari kebangkitan. Jadi kalau kita melihat setelah kehidupan dunia ini itu namanya ada alam yang namanya alam barzah. Jadi ada alam barzah. Kemudian itu menunggu tuh kita hidup di alam barzah. Kapan menunggunya seseorang yang meninggal itu di alam barzah? Ya sampai hari kiamat. Hari kiamat, jadi semuanya hancur nih, alam semesta hancur. Baru setelah hancur semuanya mati. Maka al-ba'tsu maka semuanya dibangkitkan. Namanya yaumul ba'tsi. Jadi setelah barzah, kemudian yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'tsi. Kita dikumpulkan di satu hamparan yang sangat luas. Ingat ya, karena awalnya kita tidak pakai baju, kita akan dikembalikan waktu di alam kebangkitan dari barzah, kemudian barzah, hari kiamat, kemudian dibangkitkan lagi. Seseorang itu tidak membawa baju, tidak memakai sandal, tidak beralas kaki. Bahkan nih, yang laki-laki yang sekarang sunat itu dikembalikan tidak sunat ya. Kenapa seperti itu? Karena semua anggota badan kita itu yang aslinya dari Allah. Mau dioperasi plastik, mau diganti organ ini, mau diganti apa saja, itu akan kembali karena itu dari Allah asalnya. Jadi ketika menghadap pada hari dikumpulkan tidak pakai alas kaki, hufat namanya, atau telanjang, urot. Kemudian yang laki-laki tidak berkhitan. Jadi yang laki-laki tidak berkhitan. Itu semuanya dikembalikan ke bentuk semula yang awalnya dari Allah. Mau dimodifikasi oleh kita pasti akan kembali ke posisi awal. Itu. Jadi kenapa kita harus tetap kepada fitrah kita, yang laki-laki tetap menjadi laki-laki, tidak boleh dirubah menjadi perempuan kecuali pertimbangan medis atau punya kelamin ganda, itu bisa dipastikan atau secara medis apakah memang kecenderungan ke laki-laki atau ke perempuan. Dan itu harus benar-benar akan kembali ke Allah dengan organ tubuh yang memang aslinya, bukan karena modifikasi kita. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika hari kebangkitan? Dan itu pada hari kiamat. Fa akhbarona 'anis sur alladzi yunfakhu fi.
Jadi dijelaskan di sana tanda hari kiamat yang kubro itu ditiupkan trompetnya. Sur, wa nufikha fis sur. Jadi trompet, siapa yang ditugaskan Allah untuk meniup trompet? Malaikat Israfil. Ini menurut jumhur ulama semuanya mengacu kepada malaikat Israfil. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang sur, namanya as-sur. As-sur itu sangkakala. Sangkakala. Alladzi yunfakhu fihi, sangkakala yang ditiupkan. Wa annahu qarnun mithlul buk. Bentuknya seperti apa sangkakala itu? Itu seperti tanduk, Bu. Seperti tanduk begini. Mithlul buk atau trompet. Qarnun itu ya tanduk dia. Jadi agak melengkung dia, qarnun. Wan nafru fihi wa ibaratun an sayhati Israfil. Jadi hancurnya semuanya itu karena suara. Dibayangkan saja kita mendengarkan salon yang suara kenceng, kaca pun bisa pecah gara-gara kencengnya suara. Apalagi itu suara trompet yang ditiup oleh Israfil. Ini niup trompet ini sebagai ibarat betapa tiupan itu, betapa suara dari trompet itu menghancurkan. Ibaratun sebagai ungkapan soyhatu Israel, itu sebagai suara Israel. Dan Rasulullah SAW menyebutkan Israfil wa annu laisa arba'atu ajniha. Malaikat Israfil itu punya 4 sayap. Nih, malaikat Israfil punya 4 sayap. Arba'atu ajnihatin. Janahani fil hawai wa janahun qad tasarbala bihi. Jadi sayap yang 2 itu ada di hawa, ada di atas, ada di udara. Yang sayap yang 2 lagi ada di tubuhnya. Ini ciri-ciri Israfil. Sampai Rasulullah itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Karena apa? Allah memuliakan umat Muhammad SAW. Wa janahun ala kahili wal qalam ala udunai. Jadi ada sayapnya yang dia ke tengahnya, ke bagian punggungnya, bagian belakangnya. Dan ada kolamnya. Apa fungsi al-kolam di sini? Yaitu untuk mencatat wahyu. Agar apa? Agar ketika menerima firman dari Allah, malaikat-malaikat mempelajari yang tertulis di kolamnya Israfil. Atau pensilnya, apa di sini? Pulpennya. Kolam. Al-qolamu. Al-qolamu itu artinya pensilnya. Ada pensilnya untuk menulis. Fa idza nazala al-wahyu katabal qalam tsumma darasatil malaikah. Jadi kolam itu untuk menulis wahyu yang dari Allah. Sehingga dengan tulisan kolam yang ada di Israfil itu, akhirnya malaikat belajar dari tulisan kolam yang ada di Israfil itu. Jadi kolam bahasa kita itu seperti pulpen. Fa idza nazala al-wahyu katabal qalam tsumma darasatil malaikah wa malakus sur jaa ala ihda rukbatai wa qad nasabal ukhra faltaqamas sur yahni dhahrahu. Israfil itu sudah siap, sudah tinggal nunggu perintah saja. Jadi trompet itu bukan harus mengambil dulu, itu sudah siap di posisinya. Jadi memang sekarang ini akhir zaman memang sudah siap, tinggal menunggu perintah kapan ditentukan hari kiamat itu. Jadi bukan masih mengambil lagi, sudah siap, ada di tangan Israfil. Wa qad umira idza ra'a Israfil qad damma janahu ayyan fukha fis-sur. Jadi kalau sudah disuruh semuanya menumpuk sayap-sayapnya itu untuk meniup trompet itu. Ini tadi pembahasan tentang kebangkitan sama hari kiamat. Jadi kalau hari kiamat berkaitan dengan kehancuran. Kenapa semuanya hancur? Ya gara-gara suara trompet Israfil. Rasulullah mengabarkan lagi, anna sa'ata ta'ti baghtah faj'ah. Jadi hari kiamat itu datangnya dadakan. Seperti penagih hutang, ya. Jadi hari kiamat itu Allah yang tahu. Datangnya baghtah faj'ah, dadakan dan tidak diduga-duga. Wa aqsama ala dzalika faqala tatlu alim qabla sahabah sauda min kibalil maghrib mithlut tursi. Jadi sebelum ditiupkan itu ada tanda-tandanya, itu ada sahab, ada apa namanya?
ada awan. Awan di sebelah barat. Dia itu modelnya seperti cakra. Atau seperti cakra. Dia lama-lama munculnya dari arah barat, kemudian kalau terakhir sudah mau ke tahap penghancuran, dia semuanya memenuhi langit. Jadi memenuhi langit. Munculnya awan yang hitam itu seperti cakra atau cakram. Sauda, warnanya hitam dari arah barat. Fala tazalu tartafi'u fis sama' wa tantarus hatta tamla'us sama'. Jadi terus dia awal munculnya dari barat sampai menutupi semuanya langit. Tamla'us sama'. Tsumma yunadi mudanin. Kemudian ketika sudah sampai full satu langit dan itu dinaungi oleh awan hitam tadi, ya ayyuhan nas ata amrullah fala tasta'jilu. Wahai manusia, telah datang keputusan Allah dan tidak perlu tergesa-gesa. Maksudnya apa? Sesuatu yang akan terjadi bukan kita yang memutuskan. Sudah ada waktunya, Allah yang mengatur waktunya. Makanya fala tasta'jilu, jangan tergesa-gesa. Allah yang menentukan semuanya, tidak bisa dilambatkan oleh manusia dan tidak bisa dipercepat. Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih," di mana jiwaku berada di tangan Allah. "Innar rajulaini yanshurani tawfala yatwiyanihi." Maka ketika seperti itu, dua laki-laki itu bingung. Dalam kondisi telanjang mengambil baju, bukan malah dipakai, dia malah digelarin. Jadi kalau saya telanjang, misalkan telanjang baju mau ngambil baju kan seharusnya dipakai ya. Itu saking bingungnya melihat sesuatu yang hitam di langit itu, dia malah digelar. Seharusnya dipasang, saking bingungnya. Wa innar rajul la yamduru haudah. Jadi ada seseorang lagi. Ada contoh lagi, ada seseorang, dia itu bikin air minum, mempersiapkan air minum. Fala yasqa min usyayan abada. Dia haus, tetapi dia tidak minum air itu. Tidak minum di air wadah itu. Kenapa? Saking bingungnya. Kita ditagih utang aja bingung, apalagi melihat ahwalu yaumil qiyamah. Itu sangat luar biasa. Kebingungan yang ada di kita ini masih mending, masih tidak seberapa. Butuh pelaksanaan saja. Butuh taktik, butuh pikiran yang benar-benar bersih agar bisa menyelesaikan. Tapi kalau sudah alam hari kiamat itu tidak bisa. Sampai yang haus saja lupa dia untuk minum. Maka dia tidak bisa minum dari air yang sudah disiapkan, yang ada di tangan dia, abadan selamanya. Wa rajulu yahlubu naqatahu fala yashrabu abadan. Orang yang memerah susu, memerah binatang, susu binatang, itu tidak sempat dia itu meminumnya. Maka datangnya hari kiamat itu yang menentukan dia itu baghtah atau dadakan atau tidak terduga-duga. Madarul haud. Jadi nggak ada duga-duga itu kapan ininya, waktu kita apa dia langsung datang aja. Sebelum terjadi kehancuran pun itu kita susah untuk melakukan yang aktivitas sehari-hari karena saking bingungnya. Wa akhbaru anin nafikhaini faqala. Maka ketika Allah mengabarkan kepada yang mau meniup ini, innahuma fis sama'i tsaniya ra'su ahadima bil masyriq wa rijlahu bil maghrib. Malaikat yang niup itu. Jadi ada Israfil. Ada Israfil, ada yang di bawahnya, ada anggota Israfil. Sama dengan malaikat siapa yang penjaga neraka? Siapa? Ayo. Penjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu ketuanya. Kalau semuanya penjaga neraka namanya Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ketuanya malaikat Malik. Itu semuanya utusan Allah. Maka ketika disuruh malaikat itu meniup, jadi meniup trompet tadi. Meniupnya di mana? Fis sama'i tsaniyah, di langit yang kedua. Ra'su ahadihima bil masyriq. Kepala dari malaikat ini ada di sebelah timur. Wa rijlahu bil maghrib. Kakinya ada di sebelah barat. Ya, Allahu Akbar.
Itu tidak bisa dibayangkan. Berarti kita masih kecil, makhluk yang kecil. Makanya kalau manusia mulia pasti dia akan ditinggikan. Kalau manusia sombong pasti akan direndahkan. Au qala ra'su ahadima bil maghrib, ada yang mengatakan kepala dari malaikat Israfil ada di sebelah barat. Wa rijlahu bil masyriq, ada di sebelah timur. Wa yantadironi masna yu'maroni ayyun faqha fis-sur. Dua malaikat ini menunggu saja, menunggu merintah kapan ini ditiupkan. Jadi sudah siap begini sudah. Jadi bukan waktu disuruh harus mengambil. Jadi gitu. Fayan fukhoni. Jadi kalau sudah diperintahkan baru sudah diam, tinggal meniupkan saja. Seperti yang tadi yang dicontohkan tadi, itu sudah ada siap, sudah ada di genggaman itu, surnya itu, sangkakalanya. Kemudian wa akhbaru annan nas yuhsyaruna hufat urad ghurlah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Manusia-manusia dikumpulkan pada hari kiamat di alam mahsyar itu dalam kondisi tidak beralas kaki. Telanjang. Kemudian yang laki-laki tidak berkhitan atau tidak bersunat. Qad aljamahumul araq wa balagha syuhumal adan. Maka jarak matahari ini beberapa kilo saja. Kan ada yang bilang sejengkal ya, bukan sejengkal. Ada jarak beberapa kilo saja. Jadi di hadis itu ada jaraknya beberapa kilo dari kepala kita. Yang jauh saja kalau kita jemur sangat panas. Merasakan panasnya matahari di Mekah itu sangat luar biasa. Apalagi sampai hanya beberapa kilo, 3 kilo, 4 kilo itu sudah sangat panas. Dan itu mengeluarkan banyak arok, penuh keringat. Banyak arok. Apakah semuanya panas? Semuanya kembali amal kebaikan, amal keburukannya yang ada di sini. Acuannya kembali ke yang di sini. Mau menakutkan kiamat kalau di sini yang baik, jangan khawatir, Bu. Mau menakutkan alam barzah kalau di sininya baik-baik saja, jangan sampai takut. Ini menjelaskan semuanya yang terjadi. Jadi kenapa saya selalu dapatkan surga di sini? Berarti ketika kita mendapatkan surga di sini ya sudah, kita akan mendapatkan surga di hari kiamat, surga di alam barzah, surga ketika kita dikumpulkan sampai kita ke ujung surga di akhirat. Itu saya selalu seperti itu. Dipastikan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Maka siapa yang pengen enak terus? Ya berarti banyakin istiqomahnya. Terusin istiqomahnya. Istiqomahnya mendapatkan surganya di sini, ya sudah terus. Dia akan berlanjut ke alam barzah, ke hari kiamat, terus itu sampai surga yang terakhir kelak. Maka yang tadi ini bagian dari gambaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika dekat matahari itu sampai peluhnya itu sampai sekaki. Ada yang setumit, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang segini. Setiap orang tidak sama, acuannya kepada amal yang ada di sini. Jadi meskipun di situ jarak matahari di atas kita hanya beberapa kilo saja, tidak ada pengaruh ketika orang berbuat baik yang ada di dunia. Apalagi husnul khotimah. Itu enggak bisa takut. Karena amalnya sudah baik semua. Itu. Kemudian al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dalika. Maka kejadiannya itu sangat menakutkan. Apa yang ditakutkan di dunia itu ketika di hari kiamat atau ketika dikumpulkan oleh Allah itu sangat menakutkan dan tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa didengar sampai tidak bisa dikata-katain. Karena apa? Saking rumitnya, saking menakutkannya hari kiamat. Faqad syugila kullun binafsihi. Maka ketika hari kiamat semuanya bingung. Anak kecil langsung beruban saking takutnya. Jadi anak kecil langsung beruban, langsung tua. Orang yang hamil waktu itu langsung brojol. Saking takutnya. Likulli amrin minhum yauma idzi sya'nu yughni. Setiap orang waktu itu sibuk dengan sendirinya. Jadi nggak bisa mencari anaknya, udah hilang semua. Jadi yang kecil-kecil, yang punya bapak, yang punya anak sudah tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan ponakannya atau semuanya. Yang dipikirkan
dirinya sendiri, masyghul dia, sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena efek dari ketakutan itu. Maka ini sampai sedetail ini Rasulullah SAW mengabarkan kita apa? Agar yang di sini kita meraih surga kita. Itu. Kemudian, wa akhbaru annal kafir yusharu ala wajhi mashuban mustadallan biqouli ta'ala. Bagaimana kalau orang yang kafir? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak yakin, orang yang tertutup mata hatinya, pikirannya. Bagaimana posisinya di waktu itu? Mashuban mustadallan. Dia ditarik, diseret. Dia posisinya ditarik atau diseret. Biqauli ta'ala alladzina yusyarun ala wujuhim ila jahannam. Orang-orang yang dikumpulkan itu orang kafir ala wujuhim. Jadi diseret wajahnya. Kita tidak membayangkan seserem-seremnya kita diseret pasti kakinya, tangannya. Dia enggak, wajahnya yang diseret. Ala wujuhim ila jahannam. Jadi wajahnya diseret ke neraka, ke api. Fa ta'ajjab. Jadi sahabat waktu itu mendengarkan sabda Rasulullah itu heran dia. Fa ta'ajjaba Anas min dzalika. Jadi sahabat Anas itu sampai mendengarkan Rasulullah cerita seperti itu kaget dia, ta'ajjab. Faqala lahu alaisa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayyumshiyahu ala wajhi. Bagaimana Rasulullah? Apakah mungkin di dunia aja yang menyeret pakai wajah nggak ada? Apakah mungkin waktu di hari berkumpul itu diseret wajahnya? Jadi kata Rasulullah, bala, iya memang seperti itu. Wa izzatu rabbina, itu adalah kekuasaan Allah. Kenapa seperti itu? Yaitu orang yang menutup mata hatinya, maka diperlakukan dengan yang tidak baik suatu saat di hari ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Jadi sesuatu yang nggak mungkin di dunia itu bisa mungkin suatu saat tergantung amal kita di saat di padang mahsyar. Wa tahaddasa sallallahu alaihi wasallam an suwarin mutaaddidatin li hasyrin nas yaumil qiyamah. Sampai Rasulullah menggambarkan itu bermacam-macam jenisnya agar kita mengerti. Itu kan detail kan, gaib itu, sesuatu yang gaib, sesuatu yang susah diterima oleh akal kita. Itulah bukti Allah memuliakan umat Muhammad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang sedetail-detailnya agar kita bangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan di sakaratul maut, di alam barzah, dan selanjutnya sampai akhirat kelak. Itu maksudnya. Apakah kita pengen sesuatu yang enak hanya sebentar saja? Ya enggak. Kita menginginkan yang panjang, menginginkan yang awet. Kalau bisa ya jangan miskin terus. Jadi sesekali berapa tahun, 10 tahun akan datang kita sudah naik. Itu kan sama dengan surga-surga kecil itu. Harapan-harapan kita, keinginan kita yang diridhoi Allah, itu surga-surga kecil kita. Maka jangan ada yang ketika menyaksikan seperti itu, apa yang terjadi kepada dirinya berputus asa. Karena Allah itu menyuruh kita meraih surga itu. Ketika sudah diraih, ya sudah, syukuri, laksanakan, dan istiqomahkan. Maka apapun yang terjadi, Allah mengisyaratkan sesuatu yang tidak enak seperti ini, bukan berarti orang yang beriman takut. Buat apa orang beriman takut terhadap teror daripada hari kiamat? Tidak ada takut sekalipun. Ini yang berkaitan tentang orang yang menutup mata hatinya. Kemudian, faminhum mayyuhsyaru raqiban ta'iman kasihan. Ada yang dikumpulkan waktu dia mengendarai sesuatu, mengendarai mobil, kuda, udah langsung dikumpulkan. Ada yang waktu makan udah suruh kumpul. Ada yang waktu minum suruh kumpul. Posisinya itu orang dengan kesibukan masing-masing disuruh kumpul dia di padang mahsyar. Wa minhum mayyamshuna wa yas'aun. Ada yang mereka itu yang dikumpulkan, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang berusaha untuk tetap jalan untuk bisa berkumpul di padang mahsyar itu. Semuanya dengan kondisi masing-masing. Yang penting harus dikumpulkan waktu itu juga harus berkumpul dalam keadaan apapun orang-orang itu. Haula, siapa itu orang yang di waktu dikumpulkan itu ada berpenampilan atau dengan bentuk yang kecil, ada seperti semut ya. Waktu itu ada seseorang yang jadi kecil dia. Mayyuhsyaru ala suwaridzar, ada seseorang yang dikumpulkan menjadi kecil. Jadi jadi kecil orang itu.
Ya ta'umun nas bi aqdamim, sampai mau diinjak-injak. Jadi dia diinjek-injek tapi tidak mati. Ma balu haula fi suwariduri. Ada apa orang itu kok menjadi kecil sampai sekecil itu? Maka dikatakan haula mutakabbiruna fid dunya. Orang-orang yang sombong ketika di dunia. Jadi orang yang ketika sombong di dunia akan menjadi kecil. Berada di posisi di gambaran kecil, suratul dzurri. Apakah ketika diinjak orang-orang itu mati? Tidak akan mati. Justru orang itu akan tahu, oh ini ada orang yang kecil yang dulunya itu al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. Maka orang-orang sombong di sini suatu saat di hari kiamat dia akan menjadi ala suratis sogir, an-namlis sogir, atau serangga-serangga kecil. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalu dzurri fi suwarir rijal. Jadi tampaknya makhluk kecil itu, orang yang sombong di dunia itu, tampaknya wajahnya itu seperti laki-laki. Yaghsyahumudz dzul min kulli makan. Maka dia mau dikumpulkan di alam mahsyar, dia nggak ada celah. Terhina semua, mau ke sana diinjak orang, mau ke kiri diinjak orang, mau ke depan diinjak orang, tapi tidak mati. Tetap berkumpul dia. Maka semuanya arah dia akan penuh dengan kehinaan. Yaghsyahum adzul, kehinaan. Dia diliputi dengan kehinaan. Yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu bulas. Penjaranya orang sombong itu namanya bulas. Khusus orang yang kecil tadi, seperti serangga yang kecil, itu digiring ke neraka, penjaranya namanya bulas. Ta'luhum naru an yaryusqana min usorati ahlin nar tibatil khobal. Jadi panasnya di bulas itu, dekil-dekilnya orang yang disiksa di neraka, peluh-peluhnya gitu, darah-darahnya itu. Jadi dia itu buat apinya orang yang dipenjara di bulas ini, yaitu orang yang sombong waktu di dunia. Itu. Jadi suatu saat kalau melihat orang kecil, oh ini dulu nih yang sombong ke aku ya. Ini dulu orang yang sombong. Sombong sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, tidak meminta maaf kepada makhluk yang lain atau kepada saudaranya yang lain. Wa minhum may yuhsyaru raghiban. Nah, ada orang yang dikumpulkan santai aja. Senang aja dia. Seperti yang saya jelaskan tadi. Mau dikumpulin kemana? Siap. Ayo. Mau dikumpulin di mana saja, oke. Siap. Rohiban. Dia sudah ingin merasakan surganya akhirat. Ingin bertemu Allah, ingin melihat Allah. Rohiban. Udah. Maka ketika kita, jadi yang di sini nih, yang di dunia itu sebagai gambaran kita. Mau apapun yang terjadi, mau menakutkan, enggak masalah buat orang beriman. Jangan takut dengan siksa kubur selama kita mendapatkan surga di sini. Makanya surga, kebaikan yang ada di dunia itu bawa terus sampai sakaratul maut. Sampai sakaratul maut kamu itu melihat wajah Rasulullah karena seringnya melafalkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita himpit sempit, sulit hati, pikiran, keadaan kita, maka jangan lupa sholawat semuanya, karena itu penenang, penyejuk hati. Siapa tahu kita waktu sudah sakaratul maut bisa melihat Rasulullah, akhirnya apa? Sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang tadi dalam keadaan senang dikumpulkan, wa minhum may yuhsyaru rahiban. Ada yang dikumpulkan, enggak mau, takut aku. Takut dia, rohiban, sangat takut, gelisah. Jangan-jangan saya akan dibakar, jangan-jangan takut, rohiban. Tidak menghendaki, takut. Wasnani ala ba'ir. Jadi waktu di hari kiamat kemudian ke padang mahsyar, kamu akan menyaksikan sesuatu yang aneh-aneh. Ada satu unta itu dinaiki 2 orang. Ada. Wasalatatun ala ba'ir. Ada satu unta dinaiki 3 orang. Ada. Wa arba'atun ala ba'ir. Ada satu unta dinaiki 4 orang. Ada. Wa asyratun ala ba'ir. Dan ada 10 orang, satu onta 10 orang. Satu onta, ya entar itu. Ini kan gambaran yang digambarkan Rasulullah. Semuanya ya, jadi kan semuanya hancur.
semuanya hancur, Allah menciptakan lagi. Allah menciptakan lagi padang mahsyar itu semuanya akan kembali asal lagi yang hancur itu. Ini adalah gambaran. Wa asratun ala ba'ir wa yahsyuru baqiyatuhum nar. Maka banyak keanehan-keanehan yang itu tidak bisa kita bayangkan waktu kita di dunia. Taqilu mamhaitu qalu, ya mereka waktu di alam barzah seperti biasa, mengatakan seperti biasa. Sepertinya orang itu menunggu penghakiman, hari penghakiman itu. Ada yang macam-macamnya orang, wa tabitu mamhaitu, ada yang diam, ada yang saling ngobrol gitu, ada yang ya sudah seperti biasa aja. Seperti orang menunggu. Mungkin itu kenapa hari kiamat itu disebutkan yaumuz ziham. Apa artinya ziham? Hari yang sesak. Hari yang sesak. Kenapa sesak? Karena manusia pertama sampai terakhir itu dibangkitkan semua. Apa muat bumi? Karena sesak ya. Makanya yaumuz ziham, hari yang sesak pada hari itu. Ya sudah, ada yang ngobrol. Ntar kamu itu apa? Apakah kamu ntar mau dihukum atau enggak? Terus ngobrol. Jadi semuanya itu dalam kondisi ketidakjelasan. Sambil kan ada yang senang, wah saya mah tenang, saya di dunia itu saya amal saya itu banyak. Yang tidak, kalau di alam ya kalau di yaumul hasyr tidak. Udah selesai udah ininya. Kenapa disebut di sini rogiban, kebanggaan, kesenangan? Karena kita sudah melewati apa? Dunia, hamil apa? Di alam kehamilan apa? Di alam rahim, kemudian dunia, kemudian barzah, kemudian pembangkitan, kemudian dikumpulkan, sudah melewati. Dan itu semuanya saya dapat surga. Kenapa rogiban, senang? Bukan sombong, bukan. Bangga sebagai orang yang beriman. Itu. Maka ketika seperti itu dia itu nggak ada ketakutan apa, tinggal menunggu penghakimannya saja. Wa minhum may ya'raquna yaumal qiyamah hatta yadhhaba fil ardi 'arabuhum sab'ina dira'an. Seperti yang tadi. Matahari sangat dekat, beberapa kilo di atas kita. Ada yang 70 hasta. Panjang ininya, apanya sampai memenuhi dia. Sampai dia seperti berenang di peluhnya dia, di keringatnya dia. Jadi semuanya itu berbeda keadaan, Bu. Semuanya berbeda keadaan, meskipun itu sama, dikumpulkan di hari kiamat yang sama. Tetapi amalnya yang menentukan itu akan berbeda. Sama misalkan mataharinya beberapa kilo di atas mereka. Tetapi amalnya yang menentukan panas atau tidaknya. Jadi itu. Wa innahu yuljimuhum hatta yablughu adahum, sampai orang yang ingkar tadi itu sampai peluhnya itu sampai ke sini. Jadi meluap dia. Jadi jangan disangka misalkan kalau sini banjir kan semuanya kena, ya kan? Secara hukum alam kan. Jadi kalau sini banjir, kalau di sana beda. Di sana bukan hukum alam, sudah selesai hukum alamnya. Jadi hukum amal ketika di dunia. Jadi hukum itu terjadi tergantung amalnya. Kalau amalnya baik ya pasti mataharinya akan terlindungi sahab atau awan itu. Wa akhbaru anna syamsa tadinu minan nas fa ya'raqun. Nah, jadi matahari mendekat tuh. Maksudnya bukan matahari yang di dunia, Bu. Itu kan sudah hancur. Yang matahari yang di dunia sudah hancur itu. Makanya Allah bikin lagi habis itu. Yang dulunya nih hancur, Allah bikin lagi, bukan seperti ada gunung, bukan, sudah. Semuanya rata, Bu. Nggak ada cekungan, nggak ada lembah, semuanya rata sudah. Dan itu ada rumput-rumputnya. Maka proses penumbuhan kembali ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi bukan ketika orang dimatikan itu langsung dibangkitkan, tidak. Allah menciptakan yang lain. Kila dikatakan ketika Allah menciptakan alam mahsyar setelah itu nggak ada cekungan apa-apa, nggak ada gunung, nggak ada sungai, nggak, semuanya rata. Itu. Faminan nasi may yablughu araqu aqibai. Jadi ada manusia yang
tadi yang saya jelaskan. Ada aroknya, keringatnya sampai ada yang satu tumit, ada yang yang sebetis, kemudian ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, sampai dia seolah-olah berenang semua. Nah, itu kan di sana orang banyak. Apakah semuanya kena? Itu hukum amal, bukan hukum alam. Jadi semuanya hukum yang terjadi karena amalnya di dunia. Ya kalau di sini yang banjir, otomatis yang baik atau tidak baik akan kena kan? Itu namanya hukum alam. Jadi kalau misalkan ada orang yang melemparkan air ke kita atau menyiram kita, ya pasti akan kena. Itu namanya hukum alam. Kalau di sana hukum amal. Itu. Jadi amalnya yang berfungsi, apakah baik atau buruk. Wa tablughu syiddatu fi dzalikal yaum bil 'abdi mublaghun 'adzim hatta annahu la yaqul ya rabbi arihni walau ilan nar. Sampai orang di alam berkumpul itu, ya sudah ya Allah, udah kita dilangsungkan ke neraka aja. Karena siksaan tadi, neraka alam hasyar atau di alam berkumpulnya itu, di padang mahsyar itu. Arihni, istirahatkan kita meskipun kita antar masuk neraka. Fa irsaluka bi ilan nar ahwanu ilayya mimma ajid. Dan engkau ya Allah mengirimkan siksaan kepadaku, engkau mengirim aku ke neraka itu lebih buruk, sesuatu yang lebih buruk dari apa yang aku temui. Wa huwa ya'lamu ma fiha min syiddatil adab. Dan orang itu tahu, dia sudah saking kejamnya adab atau siksaan. Wa dzalikal yaum miqdaru khamsuna alfasana. Waktu itu satu hari itu seperti 50.000 tahun. Intinya apa? Berarti ada siksaan, ada surga neraka di hari kiamat atau di padang mahsyar. Walakinnahu yukhaffifu 'alal mu'min hatta yakun akhafu 'alaihi min sholatin maktubah. Tetapi kalau orang beriman merasa sebentar. Jadi kalau buat orang yang kafir dia seperti 50.000 tahun, tapi kalau orang beriman serasa sebentar. Akhafu, sebentarnya seperti apa? Sebentarnya seperti orang sholat. Seperti orang sholat, saking nikmatnya. Biasanya kalau enak rasanya seperti cepat, tapi kalau keadaan susah waktu serasa lama. Itu seperti itu. Wa yunadi fuqara hadil ummah wa masakinuha fayaqumun. Maka yang dipanggil pertama kali orang miskin. Yang dipanggil itu orang miskin. Yunada fuqara hadil ummah, orang miskin umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masakinuha, fuqaranya dipanggil, orang miskinnya dipanggil. Fayakum, mana yang orang miskin? Berdiri dia. Yang fuqara dia berdiri. Saya, yang miskin berdiri. Dipanggil dia. Fayuqalu lahum, madza amiltum? Wahai orang fuqara, orang miskin, apa yang kalian kerjakan? Madza amiltum? Fayaqul, Rabbana ibtalaitana fasabarna wa walaital amwal was sultan ghairana. Ya Allah, Engkau telah menguji kami dan kami sabar. Engkau memalingkan kami dari harta, dari kekuasaan, dari selain kami. Iya benar, udah terus. Nyelonong terus dia. Berarti orang miskin dan orang fuqara nggak ada hisapnya. Asalkan bertahan dan bersabar. Apakah mungkin orang itu miskin terus? Tidak akan mungkin. Nggak ada istilahnya orang miskin. Miskin kaya itu kan karena penglihatan kita. Oh itu orang kaya karena punya ini kan. Oh itu orang kaya karena punya ini. Relatif itu. Kemiskinan, kekayaan itu relatif. Fayadkhulunal jannah qablan nas fatabqa syiddatul hisab ala dawil amwal was sultan. Orang yang masuk surga duluan ada orang fakir, orang miskin. Orang yang masuk duluan itu orang fakir, orang miskin. Qalu fa ainal mu'minuna yauma idzin? Maka dikatakan, di mana orang yang beriman selain orang miskin ya? Di mana orang beriman waktu itu? Qala tud'u lahum karasimin nurin wa yudhallilu 'alaihimul ghamam. Nah, seperti tadi. Yang tadi kan disiksa, ada yang peluhnya sampai dia berenang sampai ke telinganya, betisnya. Kalau orang beriman tidak, tempatnya penuh dengan cahaya. Yudhallilu 'alaihimul ghamam, dia dilindungi dari panas matahari yang jauhnya di atas dia beberapa kilo. Dia hanya dilindungi oleh awan. Yudhallilu 'alaihimul ghamam. Yakunu dzalikal yaum aqsaru 'alal mu'minina min sa'atin min nahar. Bahkan kenikmatan di alam itu, di waktu itu, di padang mahsyar itu terasa sebentar bagi orang yang beriman. Karena apa? Karena ada nikmatnya di situ.
terasa lama bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Itu akan terasa lama. Sampai saking pendeknya waktu itu seperti kita sholat maktubah atau sholat wajib. Wa takhtalifu ahwalu fi dzalikal maqam bi ikhtilafi a'malihim. Nah, tadi kan hukum alam nih kalau yang di sini. Itu namanya kalau di sana hukum amal. Meskipun dia di alam yang sama, di padang mahsyar yang sama, matahari yang sama, yang berlaku adalah hukum amalnya waktu di dunia. Jadi kalau baik akan dilindungi gomam, akan dilindungi awan yang melindungi dia dari panasnya, dekatnya matahari. Itu. Maka ketika seperti itu yang ada apa? Surganya terus. Jadi kalau di sini sudah meraih surga terus seperti itu akan sampai ke akhirat. Maka harapannya orang itu membersihkan dosa itu ketika di alam barzah. Jadi ketika di alam barzah itu pembersihan dosa. Ada yang dia itu disiksanya sampai di alam barzah saja. Kemudian setelah itu selesai dia masuk surga. Kenapa? Karena masih ada anaknya. Karena masih ada anaknya. Karena masih ada amal solehnya. Berarti dia hanya merasakan neraka di dunia. Mungkin kalau susah, kalau apa misalkan. Dia di alam barzah, ya sudah. Setelah itu di padang mahsyar dia akan kembali ke baik lagi. Mendapat surganya sampai di akhirat. Jadi terakhir, yang paling terakhir itu ada di alam barzah. Karena apa? Karena amal solehnya waktu di dunia. Kemudian amal soleh yang diperbuat anak-anaknya. Yang mendoakan mereka. Itu seperti itu. Saya kira sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.